jadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang politik korban? Ya, insya Allah di Kimplas sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Enggak, itu semua kan spekulasi-spekulasi. Kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah. Kalau sudah pilkada itu ya sudah semua pihak sama. Tidak ada Kim, tidak ada Jong-un. Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Saya berani jamin kalau Kimplas itu bisa bikin dia kalah dengan kosong-kosong. Selamat malam. Saya sudah bersama pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting, Profesor Saiful Mujani. Bung Saiful, terima kasih sudah bersedia hadir di Rosi lagi. Kali ini kita bicara soal pilkada. Ada Koalisi Indonesia Maju yang berhasil menang di Pilpres kemarin. Dan memang harus diakui landslide. Koalisi yang sama ingin diteruskan di pilkada yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama. Sebelumnya banyak ketua umum partai politik, politisi mengatakan nggak bisa. Apa yang terjadi di Pilpres tidak bisa terjadi di pilkada. Tetapi sekarang pada saat kita berbicara saat ini rasanya Koalisi Indonesia Maju Plus itu seperti di depan mata untuk menyapu bersih kemenangan di pilkada-pilkada. Apakah Anda juga melihat hal yang sama? Ya, jadi dengan gambaran dan perkembangan yang terjadi sampai hari ini, Mbak Rosi, saya bahkan melihat pilkada ini adalah kelanjutan dari kontestasi nasional yang belum berakhir dan bahkan semakin tidak berimbang. Semakin tidak berimbang? Semakin tidak berimbang. Secara umum ya kesan saya. Setidak-tidaknya dalam Pilpres Mbak Rosi dan juga pemilu legislatif jelas ya, masing-masing partai relatif otonom. Oke. Tapi di Pilpres kan ada koalisi partai. Dan koalisi itu pun dalam Pilpres kita melihat relatif adalah kontestasi. Gitu ya. Ada persaingan, ada 3 blok lah kita tahu lah. Bloknya Pak Prabowo, bloknya PDI Perjuangan, dan bloknya Amin dalam hal ini. Anies ya, dalam hal ini. Dan Muhaimin. Dan mereka bersaing dalam hal ini. Dan persaingan ini walaupun dimenangkan 58% oleh Pak Prabowo Gibran, tapi di situ saya melihat ada persaingan. Yang lumayan lah cukup gitu ya. Mungkin yang kalah kecewa dan seterusnya itu biasa lah begitu. Di pilkada ini bahkan menjadi lebih mungkin kalau menggunakan kategori agak moralistik, mungkin kalau boleh begitu dari perspektif norma demokrasi kita mungkin lebih buruk gitu ya. Dalam pengertian bahwa persaingan itu semakin terbatas, semakin kecil, semakin sempit gitu ya. Kalau tadi Mbak Rosi menyebutkan ada koalisi sebut begitu atau kerjasama antara pendukung Prabowo di satu masa sisi, Pilpres di masa kemudian Pilpres, ada dan kemudian plus. dibuat plus kan begitu. Artinya itu menjadi semakin sempit. Oke. Nah itu yang saya sebut kemudian politik kita dari nasional ke pilkada ini menjadi semakin kartelistik. Kartelistik itu artinya satu politik yang dikontrol oleh segelintir orang, kolusi untuk kepentingan tertentu dengan menghilangkan persaingan di antara mereka, dan akibatnya yang rugi adalah pemilih sendiri karena dia tidak punya alternatif untuk mendapatkan pemimpin terbaik menurut versi mereka sendiri. Padahal dulu kalau kita dengar para ketum partai adalah mengatakan bahwa setiap pilkada itu penting karena ini tentang corak
lokal, tokoh-tokoh lokal yang dimunculkan. Kini kita rasanya seperti tidak melihat itu terjadi. Rasanya seperti peristiwa nasional sekarang ini. Bung Saiful, Anda sudah meneliti pemilu di Indonesia sejak reformasi tahun 99. Anda sudah berkecimpung jauh tentang politik Indonesia dengan survei. Apakah pilkada rasa pilpres seperti ini pernah terjadi sebelum-sebelumnya? Kalau diingat kembali ke belakang, suasana ini kita tidak menemukannya sebelumnya. Belum pernah ya? Belum pernah menemukan ini. Karena kenapa saya tanyakan ini? Kalau katakan Pilpres 2019 itu adalah bisa dibilang Pilpres yang sangat terbelah. Tetapi ketika ada pilkada setelah Pilpres 2019 itu juga tidak terjadi pembelahan di pilkada. Tidak ada. Artinya yang berkompetisi di pusat, di pilkada dia bisa bekerja sama. Tetapi ini kita lihat di 2024 ada koalisi atau kerjasama di pilpres, alih-alih kemudian punya kerjasama atau koalisi yang berbeda di tingkat daerah, ini justru memperkuat koalisi di pilpres, justru memasukkan partai-partai di luar koalisi mereka. Ya. Ini pertama kali dalam sejarah pilkada Indonesia. Pertama kali dan kenapa itu terjadi pertanyaannya kan gitu. Sebelumnya kenapa itu suasana pemilu nasional itu seolah-olah gitu ya terpisah dari sentimen hiruk pikuk politik lokal dalam hal ini pilkada itu karena kepemimpinan nasionalnya itu mengalami satu perubahan perilaku politiknya kira-kira begitu kita sebut begitu kan unsur yang penting di dalam politik nasional kita, terutama dilihat dari sisi kepartean gitu ya, itu di 2014 sampai 2019, bahkan sampai sekarang, partai yang paling besar kan PDI Perjuangan. Itu harus diakui gitu ya. Nah, di 2014, di 2019, tidak ada sesuatu yang dirasakan bagaimana hubungan presiden dengan PDI Perjuangan. Itu yang membuat keadaannya biasa-biasa saja. Seperti zamannya Pak SBY waktu itu jadi presiden, suasana pilkada adalah pilkada. Itu hajatnya rakyat di daerah. Tapi apa hubungannya ketika 2014, 2019 antara dua tokoh ini, Ketua Umum PD Perjuangan dan Presiden Pak Jokowi ikut mempengaruhi pilkada 2024? Apa hubungannya? Saya belum menemukan relevansinya. Kan hubungan PDI Perjuangan dengan Ibu Mega, dengan PDI Perjuangan dengan Presiden, kan tidak seperti 2019. Sekarang terjadi perubahan yang kita lihat semuanya, rakyat juga menyaksikan. Dan itu memiliki konsekuensi. Punya konsekuensi yang sangat serius. Jadi intinya kalau mau disederhanakan Mbak Rosi, pilkada ini menjadi arena pertempuran antara PDI Perjuangan sama Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Jadi pilkada ini adalah. Dan sebelumnya tidak pernah terjadi peristiwa semacam ini. Itu yang membedakan mengapa pilkada ini terasa berbeda seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Right. Katakanlah 2014-2019 setelah Pilpres. Karena di pilkada ini seperti yang Anda katakan adalah pertempuran atau persaingan antara Ketum PD Perjuangan Bu Mega dan Presiden Jokowi. Dan sebelumnya tidak pernah terjadi hal semacam itu.